Timnas Indonesia butuh amunisi baru. Nama Hairori Edewal semakin santer disebut sebagai harapan besar. Tapi, kenapa proses naturalisasinya masih rumit? Apakah PSSI bisa bergerak cepat mengamankan sang bintang sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026? Harapan publik sepak bola nasional terhadap Hairori Edewal untuk membela timnas Indonesia kembali menguat menjelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia itu digadang-gadang masih berpeluang memperkuat timnas Indonesia, meskipun proses naturalisasinya sempat tersendat karena kendala administratif. Hairori Edewal saat ini tercatat sebagai pemain Royal Antwerp di Liga Belgia. Namun, kontraknya akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2025, dan ia disebut-sebut tidak akan memperpanjang masa baktinya di sana. Sejumlah klub sudah mulai membidik jasanya, salah satunya adalah FC Utrecht, tim Eredivisie Belanda yang ingin membawanya kembali ke kompetisi kasta tertinggi negeri kincir angin. Jika kepindahan ini terwujud, maka Hairori Edewal akan kembali ke liga yang secara kualitas lebih tinggi dari Liga Belgia. Ini tentu menjadi kabar baik, karena performa di Liga Top akan memperkuat nilai kompetitifnya, terutama jika kelak ia benar-benar membela timnas Indonesia. Now that I've been through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. Meski sempat ramai dibicarakan, proses naturalisasi Hairori Edewal hingga kini belum selesai. Bahkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beberapa waktu lalu telah mengakui bahwa proses ini cukup rumit. Salah satu hambatannya adalah soal dokumen dan legalitas yang masih perlu dilengkapi oleh pihak kuasa hukum Hairori Edewal. Proses Hairori Edewal dinilai lebih kompleks dibandingkan naturalisasi pemain lain seperti Maarten Paes. Bahkan Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI pun sempat menegaskan bahwa berkas Hairo belum lengkap. Hairori Edewal dan Joy Pelupesi adalah lini tengah impian. Kehadiran Joy Pelupesi di skuad Garuda memberi stabilitas besar di lini tengah. Namun, kehadiran Hairori Edewal akan membuat sektor ini lebih kuat. Keduanya bisa menjadi duet pivot tangguh yang mampu menopang formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 yang fleksibel. Terlebih jika Tom Haye dimainkan lebih ofensif. Sebagai gelandang pengatur serangan, kombinasi Hairo dan Joy akan memberi ruang lebih besar bagi distribusi bola ke penyerang seperti Ole Romeni, Ragnar Oratmangun, atau nama baru lain yang mungkin akan menyusul. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober tahun 2025. Undian lawan baru akan dilakukan pada tanggal 17 Juli tahun 2025. Artinya, ada waktu sekitar 3 bulan untuk mengupayakan Hairo masuk dalam skuad. Jika PSSI bisa mempercepat pengurusan dokumen dan membangun komunikasi intensif dengan perwakilan Hairori Edewal, bukan tidak mungkin proses naturalisasi bisa rampung tepat waktu. Bahkan sinyal positif sempat muncul ketika pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan sudah bicara langsung dengan Hairori Edewal yang menyatakan kesiapannya membela Garuda. People who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, like a roast. Malaysia menjadi contoh bahwa naturalisasi bisa dilakukan dengan serius meskipun pemain tak punya garis keturunan langsung. 5 pemain naturalisasi mereka dari Argentina, Brasil, dan Spanyol kini memperkuat skuad dan sukses membawa Malaysia menang telak atas Vietnam. Jika mereka bisa, mengapa Indonesia tidak? Apalagi Hairori Edewal memiliki garis keturunan Indonesia, yang membuatnya punya dasar legal lebih kuat untuk bermain bersama timnas. Erick Thohir sendiri menegaskan bahwa prioritas PSSI saat ini adalah menambah kekuatan di lini tengah dan lini depan untuk menghadapi tim-tim besar seperti Qatar, Arab Saudi, atau Uni Emirat Arab.
Nama lain seperti Miliano Jonathan juga disebut-sebut bisa memperkuat sektor depan, melengkapi kebutuhan tim secara keseluruhan. Jika dua pemain tambahan ini bisa didatangkan, maka skuad asuhan Patrick Kluivert akan jauh lebih siap menghadapi persaingan ketat di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski proses naturalisasi Hairori Edewal tergolong rumit, bukan berarti mustahil. Dengan itikat baik, dukungan publik, dan langkah aktif dari PSSI, peluang menghadirkan gelandang berkelas seperti Hairo tetap terbuka. PSSI harus bergerak cepat, karena waktu terus berjalan. Keberadaan Hairori Edewal di skuad bisa jadi pembeda penting dalam perjuangan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. Suara jutaan supporter timnas Indonesia kini bergemuruh, membawa satu harapan besar. Hairori Edewal harus segera berseragam Garuda. Kita tahu bahwa untuk menghadapi tantangan berat seperti round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia butuh amunisi tambahan yang bukan hanya berkualitas, tapi juga bisa langsung memberikan dampak signifikan. Dan sosok Hairori Edewal, dengan latar belakangnya bermain di Eropa, adalah jawaban yang sangat kita nantikan. Kabar mengenai kontraknya yang akan berakhir di Royal Antwerp, ditambah potensi kepindahannya ke klub yang lebih kompetitif di Liga Belanda seperti FC Utrecht, justru menjadi pemicu optimisme kita. Ini menunjukkan bahwa Hairo berada dalam performa puncak dan lingkungan yang tepat untuk terus berkembang. Kehadiran pemain dengan pengalaman dan kualitas seperti Hairo di lini tengah atau bahkan lini belakang timnas, bisa menjadi pembeda. Dia bisa memberikan ketenangan, visi permainan, dan kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Kita membayangkan bagaimana operan-operan akuratnya, tackle-tackle bersihnya, atau bahkan kepemimpinannya di lapangan bisa mengubah dinamika permainan timnas. Maka dari itu, desakan para supporter kepada PSSI sangatlah jelas. Mohon keseriusan penuh untuk mewujudkan naturalisasi Hairori Edewal. Meskipun Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, telah mengakui bahwa proses ini rumit karena kendala administratif dan legalitas, kami percaya ada jalan. Ini bukan lagi soal sekadar menambah pemain, melainkan memenuhi kebutuhan mendesak timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh. Setiap waktu yang berlalu tanpa penyelesaian naturalisasi ini, adalah potensi yang hilang bagi timnas. Para supporter tidak ingin melihat kesempatan emas ini terlewatkan. Kita telah menyaksikan bagaimana kehadiran pemain naturalisasi berkualitas mampu mengangkat performa timnas ke level yang berbeda. Hairori Edewal adalah langkah logis selanjutnya. Kami berharap PSSI dapat mengerahkan seluruh sumber daya dan pengaruhnya untuk mempercepat proses ini, bernegosiasi, dan memastikan semua dokumen lengkap agar Hairo bisa segera bergabung. Tenaganya, pengalamannya, dan kualitas individunya sungguh sangat dibutuhkan untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi nanti. Ini adalah investasi demi masa depan sepak bola Indonesia. Jadi, dari lubuk hati terdalam para supporter, kami berharap PSSI bisa mendengar suara ini. Wujudkan Hairori Edewal untuk timnas Indonesia, berikan yang terbaik bagi Garuda, karena kami, para supporter, selalu siap mendukung sepenuhnya. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you want... Perjalanan Hairori Edewal menuju timnas memang tidak mudah. Kira-kira, apa dampak terbesarnya bagi timnas Indonesia jika Hairo akhirnya bisa bergabung? Berikan pendapat kalian di kolom komentar dan bagikan video ini agar lebih banyak yang tahu. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,